mudah-mudahan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bi ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammad lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Iman, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari segi kepengurusannya, imam rawatibnya, muazzinnya, jamaahnya, semua orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wasilah dari Ustadz Haji Ahmad Sholeh kami bisa silaturahim ke Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dihitung sebagai pahala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita insyaallah berpuasa di hari yang ke-12, di hari yang ke-12. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, sedekah dan baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini alhamdulillah kita sudah mengawalinya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sholat subuh berjamaah ini adalah termasuk amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3. Yang pertama, untuk melaksanakan sholat, caranya. Cara afdol yang melaksanakan sholat yang disukai oleh Allah adalah dengan cara berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa ba'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri berbanding 27 derajat pahalanya. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua adalah tempatnya. Di mana tempatnya yang afdal, tempat yang Allah suka untuk melaksanakan sholat adalah di masjid dan di musholla. Sholat wajib, sholat 5 waktu, afdalnya dilaksanakan di masjid dan di musholla. Lain dengan sholat sunnah, afdalnya dikerjakan di rumah. Buat laki-laki itu amat sangat ditekankan. Sunnah muakkad, laki-laki sholatnya berjamaah ke masjid. Bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Sangat-sangat ditekankan laki-laki sholat berjamaahnya ke masjid. Jangan sampai ada yang terbalik, perempuannya sholat di masjid, laki-laki sholat di rumah. Harusnya laki-laki afdolnya di masjid. Yang perempuan gimana? Tetap kesepakatan ulama, afdolnya perempuan sholatnya di dalam kamar yang tertutup rapat di rumah. Tapi bagaimana kalau perempuan sholatnya di masjid? Boleh apa tidak? Boleh. Silahkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan khairu sufufir rijal awwaluha. Kalau di masjid, shaf yang paling bagus untuk laki-laki adalah yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Shaf yang paling bagus untuk perempuan adalah yang paling belakang. Apakah ada syarat untuk perempuan bisa boleh berjamaah di masjid? Jawabannya harus memenuhi dua syarat ini kalau perempuan mau sholat di masjid dan di mushola. Yang pertama, terlepas dari fitnah, baik itu fitnah dari dirinya atau fitnah dari luar. Fitnah dari dirinya contohnya mau ke masjid, mau ke mushola pakai minyak wangi 5 liter. Itu nggak boleh tuh. Perempuan lebih baik sholat di rumah aja. Perempuan sholat di masjid, di mushola, ketika dia berjalan bunyi tuh kakinya, cering, cering, cering. Pakai gelang kaki, pakai minyak wangi. Kita yang ini siapa nih wangi banget? Terus laki-laki itu dari dia yang lewat mau ke mushola, mau ke masjid. Itu fitnah dari dirinya perempuan. Tidak boleh. Atau fitnah dari luar. Apa contohnya fitnah dari luar? Mau berangkat ke masjid, mau berangkat ke mushola, melalui lorong yang gelap, jalanan yang sepi, sering ditongkrongin laki-laki yang suka maksiat di jalan itu, maka lebih baik tuh perempuan sholatnya di rumah. Itu fitnah dari luar. Yang kedua, syarat perempuan boleh sholat berjamaah di masjid mushola adalah adanya rasa aman dan nyaman ketika di masjid dan di mushola. Adanya tirai pembatas, adanya sutrah pakai hordeng kita, itu menunjukkan aman, nyaman. Shafnya khusus untuk perempuan, tempat duduknya khusus untuk perempuan, maka itu diperbolehkan dalam agama kita. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka tetap perempuan afdolnya sholatnya di rumah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shahimin shahimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini tadi kita sudah mengawalinya. Sebelum sholat sahur jangan pernah kita tinggalkan sholat dulu tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian kita makan sahur. Nanti ketika sudah adzan subuh kita laksanakan 2 rakaat qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada seluruh isi dunia ini, seluruh jabatan di dunia ini, seluruh gemerlap di dunia ini. Itu kalah dibandingkan pahala orang yang melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh. Maka orang yang paling kaya di dunia ini adalah mereka yang melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian kita sambung dengan sholat berjamaah di masjid di awal waktu. 3 cara melaksanakan sholat 5 waktu yang paling afdal. Caranya berjamaah, tempatnya di masjid, dan waktunya adalah di awal waktu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa peristiwa di subuh hari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Yang pertama, peristiwa di subuh hari itu adalah aqimis sholata liduluki syamsi ila qasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh yang kita lakukan disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadisnya itu tadi firman Allah surah Al-Isra, Rasulullah jelaskan lewat lisan hadisnya,
yata'aqabuna fikum malaikatal lail wa malaikatan nahar. Bapak Ibu sekalian, itu setiap hari malaikat bergantian, ganti shift jaga kita. Ada namanya malaikat hafazah, malaikat penjaga kita. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bila manusia sedang berdiri, maka dia ada di depan dan di belakang kita. Kalau kita lagi duduk, maka malaikat ada di samping kanan dan kiri kita. Kalau kita lagi berbaring, maka itu malaikat ada di atas kepala dan di bawah kaki kita. Bergantian. Kapan ganti shiftnya? Setiap subuh dan asar. Turun malaikat nih subuh hari menjaga kita sampai nanti waktu azan asar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, "Kaifa taraktum ibadi?" Waktu asar bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkannya? Para malaikat menjawab, "Hum yusallun wa yasjudun." Mereka lagi sholat dan lagi sujud ya Allah. Dari waktu asar malaikat gantian jaga sampai waktu subuh. Waktu subuh naik gantian sampai waktu asar. Subuh juga ditanya tuh sama Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Waktu subuh bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Oh, mereka lagi sholat subuh ya Allah. Habis sholat subuh mereka dengerin ceramah pengajian subuh di Masjid Nurul Iman. Catat sebagai pahala. Tapi dengerinnya ngantuk-ngantuk ya Allah. Enggak apa-apa. Catat itu pahala. Tapi dengerinnya sambil jider ya Allah. Apa tuh jider? Ngaji sambil nyender. Boleh, catat pahala. Tapi dengerinnya ada yang cilor ya Allah. Apa tuh cilor? Ngaji sambil selancar ya Allah. Catat. Mungkin asam uratnya, tapi dia masih mau ngaji. Nggak apa-apa. Daripada tidur lagi habis subuh, nggak boleh. Dalam hadis Rasul sabdakan, naumatus subhi turithul faqr. Tidur habis subuh turithul faqr, mewariskan kefakiran. Kalau enggak anaknya ntar yang fakir, cucunya ntar yang melarat. Kalau enggak cucunya yang melarat, cicitnya ntar yang sengsara. Kenapa nih kok melarat begitu? Oh, dulu pendahulunya suka tidur habis subuh. Jangan, bukannya harta, iman yang kita warisin, justru kefakiran. Kenapa? Karena tidur habis subuh. Usahakan walaupun sengantuk-ngantuknya habis subuh jangan kita tidur lagi. Nanti dah udah sholat isya, sholat duha baru tidur lagi boleh. Subuh afdalnya udah kita dengerin ceramah, kita jalan-jalan pagi, jangan tidur tuh habis subuh, apalagi habis sahur nih kita. Habis ngisi perut dengan makanan tidur lagi, nah bahaya menurut ilmu kedokteran. Masyaallah muslimin, muslimat, sha'imin, sha'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat menjaga kita tuh. Mencatat amal ibadah kita, dia bergantian shift dari waktu subuh dan waktu asar bergantian menjaga kita. Kemudian apalagi peristiwa di subuh hari ada Rasulullah jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasul sabdakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang silani." Pak, Bu, tiap subuh ada 2 malaikat yang turun ke langit dunia. Tiap subuh kata Rasul. Orang yang beriman tentu percaya apa yang Rasul sabdakan, apa yang Allah firmankan. Tiap subuh ada 2 malaikat yang turun ke langit dunia.
Apa yang dilakukan dua malaikat itu? Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berkata, dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan, berikanlah ganjaran, berikanlah imbalan untuk orang-orang yang bersedekah di hari ini. Tiap subuh malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Wa yaqulul akhar, tapi satu malaikat lagi berkata, dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah, ya Allah, bangkrutkanlah, ya Allah, runtuhkanlah ekonominya orang-orang yang tidak mau bersedekah. Tiap subuh malaikat nyumpahin orang yang tidak mau bersedekah. Ada dua malaikat yang turun, yang satu mendoakan orang-orang yang sedekah, yang satu lagi murka kepada orang-orang yang tidak mau bersedekah. Tinggal kita pilih, apakah kita mau didoakan untuk jaya dan kesuksesan karena bersedekah, atau kita terpuruk dan hancur karena tidak mau bersedekah. Tinggal pilih. Maka itu setiap pagi afdolnya kita sedekah. Afdolnya kita sedekah. Ini kalau ada otak amalnya jalanin aja. Subuh tuh afdolnya sedekah. Jangan sampai nggak sedekah. Aduh Ustaz, saya nggak bawa duit. Itu dia. Kalau mau ke masjid, ke musola, bawa duit. Jangan sampai nggak bawa duit. Kenapa emang? Ada amalnya, ada sedekahnya. Masukin ke otak. Jangan sampai kita beramal. Jangan sampai kita tidak bersedekah. Afdalnya sedekah di waktu subuh. Yas'alunaka madza yunfiqun, dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang harus kami sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin, yang kalian sedekahkan adalah yang paling bagus menurut kalian. Yang kita sedekahkan yang paling bagus menurut kita. Kalau itu uang, maka yang besar nominalnya. Kalau itu makanan, yang enak rasanya. Kalau itu baju, yang masih bagus bentuknya. Min khairin, yang paling bagus menurut kalian. Jangan sampai kita ada kotak amal lewat, tangannya lama banget masuk kantong. Mana nih? Yang merah izin mau ditarik, izin yang merah. Yang biru mikir-mikir mulu mau ditarik. Akhirnya yang dicabut jangan abu-abu lagi. Udah abu-abu lecek lagi, tambalan lagi. Kasihan malah buat masjid Nurul Imannya. Abu-abu mulu yang itu. Afdal sedekah min khairin, yang paling bagus menurut kita. Yang paling bagus. Jangan sampai yang abu-abu. Ya boleh abu-abu nggak apa-apa, tapi setiap hari. Lebih baik 2000, tapi setiap hari itu lebih baik daripada 100.000 tapi cuma setahun sekali. Lebih baik setiap hari 2000, 5000 gak apa-apa. Kayak kita lagi makan nih, makan. Tiap hari kita makan Pak, Bu. Tiap hari kita makan. Tapi gak buang-buang air tuh. Makan aja, gak pernah buang air. Bahaya gak? Bahaya. Begitu juga kita dapat rezeki terus, tapi nggak keluar tuh sedekahnya. Bahaya tuh. Jangan sampai kita nggak bersedekah. Mana qasamalun min shadaqah? Nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara sedekah. Nggak ada ceritanya orang melarat gara-gara sedekah. Nggak ada. Bal yazdad. Tapi akan bertambah dan bertambah. Sedekah tiap hari 2000, 5000 nggak apa-apa. Kalau bisa saya saranin di rumah tuh kita punya sedekah khusus keluarga. Pakai
kaleng pembuat apa kaleng apalah, masukin tuh setiap subuh 2.000. Lupa nggak mau duit ke masjid nggak apa-apa, tadi lupa dimasukin 2.000 atau 5.000. Itu sedekah kita niatkan secara umum, jangan kita khususkan untuk anak yatim. Kenapa emang? Kan anak yatim mulia, betul, anak yatim mulia. Tapi kalau kita khususkan itu kotak amal di rumah khusus untuk anak yatim, nanti repot. Apa repotnya? Ketika nanti ada tetangga yang butuh bantuan mau persalinan, kita nggak bisa ngasih dari duit kotak amal itu. Kenapa? Ini khusus yatim, nggak bisa. Ada tetangga yang jatuh sakit mau jenguk, nggak bisa ngambil dari duit kotak amal itu karena khusus yatim. Maka diumumkan saja niatnya sebagai sedekah umum. Ada pengamis minta-minta kasih dari duit kotak amal. Ada orang yang sakit bisa menjenguk dari kotak amal itu. Tiap hari kita sedekah itu afdol. Gak apa-apa yang abu-abu, yang penting tiap hari. Udah numpuk banyak baru kita masukin ke kotak amal Masjid Nurul Iman. Min khairin, yang paling bagus menurut kalian, yang paling bagus. Bu, saya tanya ibu-ibu, Bu. Nah, saya kira matanya melotot dipanggil namanya. Bu, di kantong ibu nih misalkan ada uang 100.000 dan 5.000. Kotak amal Nurul Iman lewat. Yang mana yang ibu masukin kotak? Bulan puasa, jujur ibu. Yang 100.000 buat belanja. Tuh ibu, coba bapak-bapak saya tanya. Pak, nah, di kantong bapak ada uang 100.000 dan 5.000. Ada janda muda lewat tuh, ya kan, janda juga kita santunin. Kantong bapak cuma ada uang 100.000 dan 5.000. Ada janda muda lewat, punya anak yatim, kan kita santunin juga. Berapa yang bapak kasih untuk santunan? Bapak muda itu berapa Pak? Semuanya. Baik banget. Kalau perlu nih nomor rekeningnya ambil sini. Afdol sedekah, ngasih yang paling bagus, ngasih yang paling utama. Allah firmankan dalam ayat ini Al-Baqarah 215, kepada siapa sih afdolnya sedekah? Walil walidain. Yang pertama tuh sedekah afdol untuk orang tua. Jangan sampai traktir sana, traktir sini, bayarin sana, bayarin sini. Orang tuanya nggak dipeduliin makanannya, nggak dipeduliin pakaiannya, nggak dipeduliin kesejahteraannya. Afdolnya sedekah kepada orang tua. Yang kedua, kata Allah, wal aqrabin, untuk kerabat handai tolan, paman, bibi, encang, encing, pakde, bude. Kalau masih ada kerabat kesusahan, itu saudara kita, bantu. Afdol kepada kerabat sendiri, afdol sedekah. Yang ketiga, kata Allah, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Anak yatim kita kasih sedekah. Jangan sampai kalau udah ngasih uang santunin anak yatim, nggak usah ragu-ragu, minta doanya kepada anak yatim itu. Oh, sebanyak-banyak deh nih buat buka puasa deh. Terus kita bilang, doain bapak ya biar sehat selalu, banyak rezekinya. Itu anak yatim cuma ngomong amin pak, dikabul tuh sama Allah doanya. Doain ibu ya nih buat buka puasa, mudah-mudahan ibu dagangnya laris, sekeluarga sehat. Amin bu, kata anak yatim cuma amin, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ngasih anak yatim. Kalau ada pengemis, kalau ada orang miskin,
kita ngasih aja, nggak usah minta doanya. Dalam surah Al-Insan ayat 9 Allah firmankan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian sedekah liwajhillah, hanya mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak mengharapkan imbalan, kami enggak mengharapkan terima kasih. Kalau ngasih orang miskin, ngasih pengemis, enggak usah minta doanya. Tapi kalau dia ngedoain kita, kita kasih uang 2.000, panjang banget doanya. Jadi amin. Yang penting kita nggak minta doanya. Kalau ngasih anak yatim, baru tuh kita minta doanya. Jangan sampai nggak minta doanya. Tapi juga jangan terlalu pelit, jangan dikerjain tuh anak yatim. Ayo anak-anak yatim kumpul, baca Yasin, baca Waqiah, baca Ar-Rahman, baca Al-Mulk, baca banyak yang dibaca. Itu banyak yang dibaca. Anak yatim dalam hatinya tuh dia bilang, wah banyak yang dibaca. Gede kali ini amplopnya. Itu nanti. Ketika dibuka, selesai santunan, ya goceng. Kerjain anak yatim namanya. Terus gimana afdolnya? Udah kasih aja secara tiba-tiba, secara instan, minta doanya, usap kepalanya, doain bapak ya biar kerjaan lancar, biar amin pak, dikabul tuh sama Allah. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Saya bersama orang yang menanggung beban hidupnya anak yatim, bayarin sekolahnya, bayarin ngajinya, beliin seragamnya, fil jannah hakata. Begini nanti di surga bersama Rasulullah. Yang ketiga kepada anak-anak yatim. Yang keempat kepada siapa? Wal masakin, orang-orang miskin. Kita kasih sedekah. Jangan sampai kita nggak bersedekah, terlalu sempit kalau ngomongin sedekah tentang hanya uang. Sedekah bisa makanan, bisa pakaian. Rasul sabdakan, laisa bil mu'min, bukan mukmin yang baik. Man yabitu syab'ana, dia tidur pules karena kekenyangan. Di kulkasnya penuh makanan, dia tidur pules kenyang perutnya. Wajaru jambihi ja'iun, sedangkan ada tetangganya miskin kelaparan. Laisa bil mu'min, bukan mukmin yang baik. Musik yang paling haram itu bukannya dangdut, bukannya pop, bukannya jazz, tapi musik yang paling haram adalah suara dentingan sendok dan garpu yang terdengar di telinga orang miskin yang kelaparan. Dia miskin, dia lapar, tetangganya cuma buang bekas Pizza Hut di depan rumahnya, bungkusnya doang. Tetangganya cuma buang bungkus McDonald, cuma buang bungkus makanan, ya orang miskin lihat doang. Jangan sampai kita berlaku seperti itu. Nggak ada ceritanya orang jatuh miskin melarat gara-gara sedekah. Beliau tadi akan bertambah sehatnya, bertambah rezekinya, bertambah keberkahannya. Yang kelima, wabni sabil, kepada orang-orang musafir kita kasih sedekah. Wa ma'anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian sedekahkan itu Allah Maha mengetahui. Sedekah ini afdhalus sedekah kata Rasulullah fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus ya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak sedekah. Iringi puasa kita, tarawih kita dengan sedekah. Siang nih kita udah mulai start puasa, ingat harus tetap pakai protokol kesehatan. Walaupun kita puasa tetap pakai masker. Kalau Satpol PP siang-siang razia orang yang nggak pakai masker. Kalau remaja Masjid Nurul Iman razia orang-orang yang tumben-tumbenan pakai masker. Biasanya nih orang nggak pakai masker, kok sekarang tumben siang hari Ramadan pakai masker. Buka maskernya pak, dia lagi ngunyah pak warnanya. Jangan sampai kita nggak puasa. Orang yang puasa
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Bu, ingat ilmu buka puasa kita praktekin. Jangan sampai nggak dipraktekin. Apa itu ilmu buka puasa? Nanti maghrib kita praktekin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau buka puasa pakai rutop. Apa tuh rutop? Kurma basah, kurma matang. Kalau nggak ada rutop, pakai tamar, kurma kering. Kemudian minum air putih. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehat badannya, insya Allah kita bisa mengamalkannya. Tapi biasanya kalau orang Indonesia, khususnya ya dekat-dekat daerah Jakarta Barat, itu kalau buka puasa nggak afdol kalau nggak pakai RPL. Apa tuh RPL? Risol, pastel, lontong. Tambahin bihunnya. Tapi tetap ingat pakai kurma, afdolnya pakai kurma. Nggak ada hadis yang berbunyi berbukalah dengan yang manis-manis, nggak ada. Itu mah iklan sirup marjan. Hadis nggak ada yang berbunyi begitu. Jadi pakai kurma. Udah azan baru kita batalin baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah minum, udah ngunyah kurma, baru baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Udah batal, udah minum, baru baca doa dhahabat dhama'u, telah hilang haus dan dahaga. Wa batallatil uruq, telah basah tenggorokan. Itu doa setelah buka puasa. Udah basah nih tenggorokan, baru baca doa itu. Wasabatal ajru, telah ditetapkan pahala insyaallah. Sebelum azan bacanya apa? Minta ampun sama Allah yang banyak. Udah azan tadi baca doa makan. Udah batal baru berdoa subuh. Itu yang kita kerjakan di waktu maghrib ketika berbuka puasa. Malamnya disambung sama taraweh. Ingat jangan sampai nggak taraweh. Ramadan bulan yang mulia, ada sholat khusus di dalam Ramadan, yakni sholat taraweh. Pemenang taraweh bukan mereka yang paling datang duluan ke masjid, tapi pemenang taraweh yang paling istiqomah bertahan sampai akhir Ramadan. Taraweh sendiri artinya adalah istirahat. Istirahat Bu. Istirahat di sini berapa rakaat? Taraweh 11. Istirahat apaan? Orang 11 rakaat capek. Bukan. Istirahat di situ maksudnya istirahat dari rutinitas kita di luar Ramadan. Biasanya di luar Ramadan habis isya udah nongkrong, ngobrol, yang laki-laki main HP, ada yang WhatsAppan, ada yang nonton YouTube. Ibu-ibunya habis isya biasanya udah megangin remote TV, nonton sinetron Ikatan Cinta, Mas Aldebaran sama Mbak Andin. Ini habis isya taraweh. Maka orang yang taraweh, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia? Karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena membawa wahyu Al-Quran. Segala bentuk, segala manusia, semua orang yang berinteraksi dengan Quran jadi manusia mulia. Begitu pula kita baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, satu huruf Al-Quran dapat 10 pahala. Di mana orang yang pintar baca Quran dapat kemuliaan bersama para malaikat Allah. Walladzi yatata'ta bitilawati, orang yang terbata-bata baca Quran, terbopoh-bopoh baca Quran. Baca Qurannya masih belajar, masih belepetan, masih belepotan, tapi masih mau belajar.
Ustadz, saya baca Quran nih, dengerin saya ya. Kalau saya salah dibenerin ya. Dia terima tuh kalau dibenerin. Maka ketika itu dia baca Qurannya masih salah, nggak dapat dosa. Kenapa? Karena masih mau belajar. Falahu ajroni, bahkan dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Baca Quran masih salah-salah, tapi masih mau belajar, nggak merasa dirinya paling hebat, dapat 2 pahala. Maka jangan sampai kita berhenti belajar baca Al-Quran. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kita wafat nanti, belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah di bulan suci Ramadan ini. 24 jam Ramadan adalah waktu mustajab setiap pagi, siang, sorenya. Maka angkat tangan kita, mohonkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Allah terima puasa kita, Allah terima tarawih kita, Allah terima bacaan Quran kita, Allah terima sedekah yang kita keluarkan, mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala ma nawaina wa ala ma nawaya salihah. Ya rabbi haqiqha bi sirril Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya fariqal furqan, munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. وأنت راض عنا وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pada kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.